Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali di dalam program Bible Study Online CK7, di mana pada hari ini kita akan memasuki kitab yang baru, saudara. Setelah kita belajar tentang kitab Rut, bagaimana Allah yang menebus itu memberikan sebuah pelajaran buat kita semuanya. Nah, pada kitab yang baru ini yaitu 1 Samuel, kita akan mulai masuk kepada kitab yang sangat luar biasa menurut saya. Mengapa? Karena di tengah-tengah kekosongan bangsa Israel, pasca kematian Yosua, lalu ada peristiwa kitab Hakim-Hakim, bangsa Israel yang turun naik imannya itu, lalu sepenggal kisah Rut terselip di dalamnya. Maka mulai dari 1 Samuel ini, kita melihat sebenarnya Allah sedang mempersiapkan sebuah kerajaan ilahi. Kerajaan yang Allah sendiri yang intervensi di dalamnya. Kerajaan yang Tuhan sendiri menjadi raja di atas segala raja. Tapi pada perjalanannya nanti dalam 1 Samuel dan 2 Samuel, Israel menghendaki seorang raja manusia. Nah, kisahnya seperti apa kitab Samuel ini, saudara? Kita akan belajar mulai dari kelahiran sang nabi ini. Seperti apa kisahnya? Mari kita hampiri Tuhan dulu. Kita minta Tuhan mengurapi kita, supaya apa yang kita pelajari dapat kita ambil manfaat dan pentingnya untuk kita terapkan dalam hidup kita. Kami datang kepadamu Tuhan, kami sembah Engkau, Terima kasih Raja di atas segala raja. Rancangan dan keputusan-Mu sangat indah buat kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa buat kasih sayang-Mu bagi kami. Kuralarapa syakalarapa yaralapa inamataka yaralapa yaralapa. dan selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya, Yesus. Dan selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari
Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Orang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah kami datang padamu. Kau sungguh ajaib, Kau sungguh mulia Tuhan. Tak terukur kasih-Mu, tak terukur kebaikan-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Amin Tuhan. Kami melihat perbuatan tangan yang luar biasa dari Allah kami, bahwa janji Allah itu ya dan amin. Seperti Tuhan memelihara bangsa Israel, menuntun mereka, melepaskan mereka, memulihkan kehidupan mereka. Demikianlah Tuhan juga memulihkan kehidupan kami. Dan seperti yang kami pujikan kepadamu, bahwa janji-Mu seperti fajar pagi hari, tidak pernah terlambat, selalu ada, selalu Kau nyatakan, dan selalu Kau genapi dalam kehidupan kami. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami ya Tuhan, urapi kami, jamah kami, supaya kami mengerti apa yang harus kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar sama-sama katakan, amin. Saudara, kita akan membaca 1 Samuel pasal yang pertama, di mana kisah Nabi Samuel ini sungguh sangat luar biasa. Mengapa saudara? Karena Israel mulai mendapatkan pemimpin dalam hal kerohanian kembali. Masa-masa tentang keimaman memang terus berlanjut.
Tetapi masa-masa kenabian akan ada kembali setelah masa-masa Samuel ini, saudara. Oleh sebab itu, mari kita lihat seperti apa Allah mempersiapkan pemimpin bagi bangsa Israel. Dalam hal rohani, dalam hal menata kembali kehidupan kerohanian bangsa Israel. Kita akan baca 1 Samuel ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 terlebih dahulu. Ada seorang laki-laki dari Ramataim, Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Jadi Elkana ini orang Efraim, suku Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri. Yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Karena pada waktu itu tabut Allah ada di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi 2 istri dari Elkana tadi, si Penina itu punya anak. Tetapi Hana tidak. Tetapi madunya, ya, yaitu si Penina, selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Nah, sampai di situ dulu, saudara. Seperti apa yang kita baca di awal tadi, bahwa Allah sedang mempersiapkan sebuah pemimpin rohani bagi bangsa Israel. Tapi dimulai dari mana, saudara? Sebuah penderitaan. Sebuah penderitaan. Sekilas akan saya jelaskan bagaimana kisah Samuel, anaknya Hana yang lahir nanti. Di dalam pasal ini dimulai seperti Tuhan memulai kehidupan Simson. Dinubuatkan akan lahir. Ya, bahkan sejak belum dilahirkan, dia sudah dipilih untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Sama seperti siapa dalam perjanjian baru? Seperti Yohanes Pembaptis. Dinubuatkan oleh Tuhan lewat malaikat Gabriel yang datang kepada mamanya, yaitu Elisabeth. Sama seperti Yesus Kristus yang lahir dari rahim Maria. Kabar baik disampaikan oleh malaikat yang sama, yaitu Gabriel. Jadi Tuhan bisa saja memakai orang-orang, bahkan sejak belum lahir Tuhan sudah persiapkan. Nah, tujuannya kan masing-masing. Tetapi memiliki hal yang sama, yaitu apa? Menyelamatkan umat Israel, umat pilihan itu. Sama seperti Simson dinubuatkan untuk lahir menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan orang Filistin. Sama seperti Samuel dilahirkan untuk apa? Untuk memimpin kerohanian bangsa Israel supaya tidak menjadi bahan olok-olok bangsa lain. Tidak menjadi tempat bagi bangsa lain mencurahkan murkanya. Sama seperti Yohanes Pembaptis dipersiapkan supaya apa? Mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus. Supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, melainkan berhidup kekal. Demikianlah Samuel dinubuatkan akan lahir, tapi lewat penderitaan seperti ini. Dimulai dari apa, saudara? Kemandulan. Allah
selalu berjalan di atas kemustahilan. Ketika Hana dinyatakan mandul, Allah sedang memakai dia. Allah sedang mempersiapkan Hana ini untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dari sini kita bisa melihat bagaimana Allah bertindak bebas menurut kehendaknya. Allah hanya ingin respon dari anak-anaknya, orang pilihannya. Kalau dipakai Tuhan, kalau sedang dipakai Tuhan, walaupun lewat penderitaan, engkau harus taat setia. Engkau harus yakin dan percaya kepadaku. Beriman bahwa aku sanggup melakukan segala sesuatu. Di tengah-tengah situasi yang tidak baik sekalipun, aku bisa melakukan hal yang luar biasa. Dan kalau itu terjadi dalam kehidupanmu, itu kata Tuhan. Kalau hal-hal yang tidak baik Tuhan izinkan terjadi, dan engkau percaya, aku sanggup melakukan hal yang luar biasa, maka penderitaan itu akan dipakai Tuhan untuk memunculkan anugerah, rahmat, dan kasih karunia. Nah, tema dari kitab 1 Samuel ini adalah kerajaan yang teokratis. Kerajaan teokratis itu begini, saudara. Yang Allah sendiri yang akan memimpin. Bukan monarki, ya, tetapi teokratis. Theo itu Allah, ya. Allah sendiri yang akan memimpin bangsa Israel. Nah, dari 1 Samuel pasal yang pertama ini, saudara, kita bisa melihat bahwa penderitaan Hana itu akan dipakai Tuhan untuk melahirkan manusia pilihan Tuhan. Kemandulan Hana akan dipakai Tuhan untuk mempersiapkan seseorang yang besar bagi bangsa Israel. Sebab penderitaan yang terberat bagi Hana itu merupakan sebuah penghinaan bagi dunia. Bagi dunia itu sebuah kutuk, karena zaman dulu orang tidak punya anak itu kutuk. Zaman patriark seperti ini ya. Orang yang tidak punya anak itu kutuk. Maka ketika Hana sadar bahwa dia tidak punya anak, sementara madunya yaitu Penina punya anak, maka di dalam rumah Tuhan dia cuma berdoa kepada Tuhan. Minta anugerah dari Tuhan. Minta kasih karunia Tuhan. Tuhan, aku minta satu anak saja. Aku minta anak daripadamu. Dan ketika dia berdoa, kalau kita baca nanti seluruhnya, dia bernazar kepada Allah. Ya. Dia bernazar bahwa kalau dia melahirkan anak dari Tuhan, maka dia akan persembahkan anak itu kepada Tuhan. Mengapa Hana bernazar? Karena penderitaannya sudah sangat-sangat berat. Seorang istri, apalagi zaman dulu punya madu ya saudara. Waduh, itu madu yang tidak manis itu ya. Saingannya, itu istri kedua dari Elkana. Ketika dia tidak bisa memberikan anak kepada suaminya, itu sebuah kehinaan, penderitaan. Maka dengan berat hati, dia dengan sakit, suasananya udah sakit sekali di sini. Tapi dia tidak mengeluh kemana-mana. Hana tidak mengeluh kemana-mana. Hana tidak curhat kemana-mana. Ya, kalau zaman medsos ini, dia tidak curhat di IG ya, tidak sudah di Facebook. Dia hanya curhat kepada Tuhan. Dia curhat kepada Tuhan. Mari kita lihat saudara. Ayat 9. Pada suatu kali, ketika mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Allah. Dan dengan pedih hati, ia berdoa kepada Allah. Coba lihat. Penderitaan yang dia alami, penderitaan yang sedang dialami oleh Hana ini, tidak serta-merta dia kehilangan kendali, saudara. Kita belajar dari seorang Hana ini. Ketika dia mengalami penderitaan, ujian, mungkin bahkan pencobaan, yang dia lakukan adalah datang ke rumah Tuhan. Walaupun sedih hati, walaupun hatinya sangat pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dari sejak zaman perjanjian lama kita diberikan pelajaran oleh Tuhan.
Kalau engkau mengalami kesengsaraan, penderitaan sampai pedih hatimu, sampai engkau betul-betul sudah tidak kuat lagi, ada satu jalan yang harus kamu ketahui. Datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Mengadukan apa yang ada dalam hati kita ini. Sama seperti Hana melakukannya kepada Tuhan. Lalu ayat ke-11. Kemudian bernasarlah ia katanya. Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ini saudara. Nazar seorang Hana didengar oleh Tuhan. Dan pada kisah selanjutnya, lahirlah Samuel. Anak yang dinanti-nantikan itu. Dan luar biasa saudara. Kelahiran Samuel ini membuat Hana bersukacita. Ternyata Allah yang dia sembah selama ini adalah Allah yang hidup. Tidak seperti berhala-berhala bangsa-bangsa kafir lainnya. Yang tidak bisa menjawab doa. Yang tidak bisa menolong umatnya. Tapi Allah yang dia sembah. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Yang dalam perjanjian baru ini kita kenal sebagai Tuhan Yesus Kristus. Adalah hidup dan sanggup menjawab doa anak-anaknya. Sehingga apa? Di ayat 19 sampai 23 kita baca kelahiran Samuel dan ketika dia diasuh di dalam kehidupan Imam Eli ini. Lalu nanti pada ayat ke-24 sampai 28 Samuel diserahkan kepada Tuhan oleh ibunya. Oleh ibunya sendiri itu Hana diserahkan. Kenapa? Karena Hana memberikan janjinya digenapi di dalam nasarnya kepada Tuhan. Nah saudara, mungkin ada yang bertanya seperti ini. Pak, tadi dikatakan Elkana itu punya 2 istri. Kok pada zaman itu diperbolehkan oleh Tuhan, Pak? Gitu. Mungkin ada pertanyaan seperti itu ya. Saudara, kita lihat dari kacamata perjanjian lama ya, kita lihat begini. Poligami ya, itu memang sebenarnya tidak sesuai dengan gambaran tentang pernikahan di dalam Alkitab. Kalau kita mulai dari Kejadian pasal yang kedua, Allah akan menciptakan Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Hanya satu itu. Ya. Sementara orang tidak boleh lagi memiliki suami lain atau istri yang lain selama suami atau istri masih hidup. Tapi mengapa 2 istri diizinkan di dalam ini? Kita melihat sebenarnya dalam perjanjian baru, lama ya saudara. Ada Abraham punya 2 istri. Ya, Yakub, ya, Gideon, Daud, bahkan Salomo. Ya. Pernikahan yang lebih dari 1 istri ini. Itu sebenarnya kalau dalam Alkitab kalau kita selidiki tentang Ulangan pasal 21 saudara. Itu seolah-olah diizinkan kenapa? Karena istri pertama mungkin istri tua tidak bisa memberikan anak. Sehingga apa? Punya anak lagi gitu. Supaya apa? Supaya meneruskan. Ada keturunan dari si laki-laki itu. Supaya ada keturunan dari kepala keluarga itu. Dalam perjanjian lama itu diatur seperti itu. Dalam Ulangan 21 ayat 15 sampai 17. Nanti sudah buka itu. Karena memang pernikahan itu ditujukan untuk supaya mendapatkan keturunan. Oleh sebab itu pada perjanjian lama yang tidak punya keturunan, wah itu dinyatakan seperti orang terkutuk. Maka dengan segala cara kalau memang perempuan itu tidak bisa melahirkan anak maka dia boleh menikah lagi. Kira-kira seperti itu. Nah keadaan seperti inilah walaupun ada kesalahan moral. Ya, tetapi Elkana melakukan hal ini karena dia pengen punya anak. Tapi coba lihat, perhatikan baik-baik saudara. Ternyata
Allah memang sebenarnya betul-betul membuat sadar Elkana, yaitu suami dari Hana dan Penina ini, bahwa Allah sanggup menjawab setiap doa yang dinaikkan dengan pedih hati, termasuk ingin memiliki anak. Nah, di Perjanjian Baru, pernikahan yang poligami ini tidak diizinkan, saudara. Allah tidak mengizinkan hal itu terjadi. Karena manusia diciptakan Allah, segambar dengan Allah. Dibuat satu blueprint dari Taman Eden, Adam dan Hawa. Laki-laki dan perempuan, suami dan istri, satu adanya. Saya percaya, kalau kita sama seperti Ibu Hana, yang siang malam berdoa minta Tuhan memberikan anak, maka Tuhan yang kepadanya Hana percaya itu, dia akan memberikan jawaban atas doa itu. Makanya ya, jawaban yang paling benar dalam Alkitab adalah di dalam Perjanjian Lama alasannya seperti itu, tapi tidak berlaku di Perjanjian Baru. Tidak boleh, apalagi cerai ya, tidak boleh. Karena Allah yang mempersatukan, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Nah, pada posisi ini, saudara, pergumulan yang berat dari Hana ini, dia sampai tidak mau dihibur oleh siapapun. Ini saya banyak belajar dari Hana. Dia tidak mau dihibur oleh siapapun. Bahkan ketika suaminya bilang, istriku Hana, mengapa engkau sedih? Ya. Mengapa engkau menangis terus-terusan? Bukankah ada aku? Aku ini lebih daripada apapun juga. Ya. Suaminya ngomong seperti itu, tapi Hana fokus kepada Allah. Aku nggak mau dihibur oleh siapapun juga. Bahkan ketika mulutnya komat kamit berdoa kepada Allah. Lalu Imam Eli bilang, kamu mabuk ya? Pagi-pagi udah mabuk. Hana bilang, aku nggak mabuk, Bapak. Aku sedang berdoa sungguh kepada Allah. Ia tahu persis bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolongnya. Ia tahu persis bahwa Tuhan satu-satunya jalan keluar untuk masalah kehidupannya. Di tengah-tengah penderitaan karena tidak punya anak, ditambah beban. Apa itu? Madunya yang merendahkan dirinya. Ya. Penina betul-betul membuat hati Hana itu pedih. Ya. Karena dia merasa bahwa aku tidak bisa membahagiakan suamiku. Tapi luar biasa. Cara satu-satunya keluar dari masalah adalah datang kepada Allah yang sanggup menolong kita menghadapi masalah itu. Datang kepada Tuhan adalah cara yang paling benar. Cara yang paling tepat menghadapi masalah, datang kepada Allah. Kalau kita datang kepada manusia yang dapat kita lihat dengan mata, saudara, manusia juga terbatas, tidak bisa menolong kita. Sehebat apapun, ya, suami dari Hana itu Elkana itu tidak bisa menolong istrinya. Sehebat apapun Imam Eli pada waktu itu, dia tidak bisa menolong Hana. Sehebat apapun manusia tidak bisa menolong manusia yang lain untuk mendapatkan anugerah, keselamatan. Bahkan anak sekalipun tidak bisa, hanya kepada Tuhan. Hana mengadukan nasibnya hanya kepada Tuhan. Kadang sengsara memang bisa membuat orang itu mendekatkan diri kepada Tuhan, saudara. Ya, seperti ini nih. Tapi saya mau katakan, pelajaran buat kita, kalau tidak dalam masa-masa sengsara pun, tetaplah mendekat kepada Tuhan. Ya, kita belajar dari Hana. Masa sengsaranya dia datang kepada Tuhan. Tapi saya himbau buat kita semuanya. Saya ingatkan buat kita semuanya. Di masa-masa tidak sengsara pun, kita tetap harus dekat kepada Tuhan. Kenapa? Karena Allah itu yang menentukan kehidupan kita. Allah yang menentukan kehidupan manusia ciptaannya. Allah yang punya keputusan atas kehidupan anak-anak pilihannya. Oleh sebab itu, penderitaan sehebat apapun,
atau bahkan kita tidak mengalami penderitaan sekalipun, kita tetap datang kepada Tuhan. Supaya apa? Hidup kita selalu berkenan kepada Tuhan. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, saudara. Mari kita lihat dari sikap Hana yang luar biasa ini. Hana adalah wanita beriman. Mengapa saya katakan dia wanita beriman? Sebab dia mempraktekkan perintah Allah. Ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Betapa jahatnya si Penina, saingannya ini, saudara. Ya. Betapa jahatnya, memedihkan hatinya. Waduh, saya bisa bayangkan ya, dalam imajinasi saya bisa melihat bagaimana Penina itu menggendong bayinya di depan Hana, saudara. Itu sebuah penghinaan yang makin membuat penderitaan Hana sangat-sangat berat. Wong tidak dihina oleh Penina saja, Hana itu sudah berat penderitaannya karena nggak punya anak, mandul. Kalau sampai Penina itu menyakiti hati Hana, itu penderitaan bertumpuk-tumpuk. Tapi sudah lihat, Hana adalah wanita beriman. Dia tidak membalas kejahatan Penina. Dia tidak membalas itu, bahkan dengan caci maki apapun juga. Tapi dia mengadukan beban deritanya kepada Tuhan. Doa keluh kesah, permohonan yang penuh lewat pedih hatinya itu, sampai ke telinga Tuhan. Lalu Tuhan ngomong lewat Eli, Imam Eli. Eli bilang begini, Imam Eli, Allah Israel adalah Allah yang hidup. Dia memihak kepada keprihatinan umatnya dan akan memberikan apa yang dimintanya. Eli menghibur seperti itu. Apa yang terjadi? Mari kita lihat. Hana begitu mendengar kata Imam Eli, ada perubahan sikap. Perubahannya seperti apa? Ya, bayi nggak langsung dikandung. Ya, Samuel tidak langsung dilahirkan. Tetapi atas janji Allah, dia berubah karena telah menerima anugerah Allah tentang kepastian bahwa dia akan memiliki anak. Wow. Saudara, kadang nih orang kalau berdoa misalnya penderitaannya luar biasa karena masalah, katakanlah masalah apa gitu ya. Penyakit-penyakit kayak atau hutang ya, atau apapun juga. Kadang kalau kita berdoa kan minta langsung jebret. Ya, begitu amin langsung lunas gitu ya. Wah, itu enak sekali. Tapi mari kita lihat. Orang percaya harus belajar bahwa ketika kita berdoa minta anugerah Allah, kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita dan kita bilang amin, memang masalahnya belum selesai. Sakit penyakitnya belum sembuh. Hutang kewajibannya belum lunas. Tetapi kita memiliki pola pikir dan suasana hati yang berbeda. Kenapa, saudara? Karena Allah mulai memimpin kita, membuka jalan supaya kita bisa menyelesaikan masalah. Ingat, kita tidak boleh lari dari masalah. Kita harus menyelesaikan masalah. Allah tidak pernah tertarik merubah masalah kita. Allah lebih tertarik merubah diri kita supaya melihat masalah itu memakai kacamatanya Tuhan. Karena setiap masalah bersama dengan Tuhan kita sanggup mengatasinya. Doa yang dipanjatkan kepada Allah, lalu Allah menjawab lewat Imam Eli itu. Apa yang terjadi? Betul-betul Samuel lahir, saudara. Samuel lahir. Ya. Hana lalu membayar nazarnya. Sebab Allah sudah mengingat. Mengabulkan permintaannya. Lalu Hana memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Dia memberi nama Samuel. Ya. Samuel. Kenapa? Karena ini datang dari Tuhan. Ini pemberian Allah. Oleh karena itu Hana mengucap syukur kepada Tuhan.
Dan ucapan syukurnya itu diwujudkan lewat pembayaran nazarnya itu. Samuel dipersembahkan untuk melayani Tuhan, sekehendak Tuhan. Ayat terakhir, ayat 28. Ayat 28 bilang begini. Maka, ya, ayat 28. Aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Allah. Saudara, diawali dari penderitaan, kesesakan hati, ya, dimulai dari ujian iman. Tapi ketika Hana menang atas ujian itu, keluar dari penderitaannya, dia tidak lupa Tuhan. Anak yang dikandungnya itu adalah hasil dari doa yang dia minta dengan sungguh kepada Tuhan. Dan ketika lahir Samuel, dia ingat nasarnya, ini hasil doaku. Ini hasil air mataku. Dan ketika Tuhan menjawab, aku persembahkan kembali kepada Tuhan. Sebab anak inilah anak anugerah, pemberian Allah. Sebab Allah mengingat aku. Ayat 19 katakan, Allah mengingat aku. Belajar dari kisah ini, mari saudara. Setiap ada masalah datang kepada Tuhan. Gak usah kita ceritakan kemana-mana. Gak usah kita sebarkan kemana-mana. Datang kepada Tuhan. Minta anugerah. Curhat kepada Allah. Supaya apa? Supaya Allah sendiri yang campur tangan dan turun tangan untuk menolong kita. Dan penderitaan bagi anak-anak Tuhan, jika diungkapkan dengan penuh kerelaan hati kepada Allah. Kita ungkapkan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kita tujukan untuk kemuliaan Tuhan. Hana minta Samuel akan dipersembahkan kepada Tuhan. Artinya berkatnya untuk kemuliaan Tuhan. Maka Allah akan bersegera menjawab doa-doa kita. Selama apa? Kita selaraskan dengan kehendak Allah dan kita pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami belajar bagaimana seorang yang dipakai Tuhan. Seperti Hana, lewat proses yang luar biasa. Tuhan campur tangan dan Hana mendapatkan apa yang dia rindukan. Itu Samuel, anaknya yang dikasihi. Lewat doa yang tidak putus-putusnya, Hana mendapatkan anugerah ini. Dan luar biasa, Hana bernasar sebelum Samuel lahir. Akan dipersembahkan kepada Tuhan. Dan tepat seperti apa nasarnya, Samuel dipersembahkan kepada Tuhan. Sekehendak Tuhan. Ayat 28 tadi. Hana sedang memberikan teladan buat kami semuanya. Kalau berkat terjadi dalam hidup kami atas jawaban doa. Berkat terjadi karena jawaban doa. Maka kami pastikan kami akan pergunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti Hana mempersembahkan Samuel kepada Tuhan. Kami tahu sekarang bagaimana menyelesaikan masalah. Bukan dengan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak seperti manusia-manusia di luar sana. Tetapi kami mau seperti perintah Tuhan. Balas kejahatan dan kebaikan. Datang kepadaku yang tidak sudah beban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Dan Hana mendapatkan bukan hanya kelegaan. Tapi mendapatkan jawaban doa. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami mau seperti Hana. Untuk datang selalu kepada Tuhan. Apapun masalah anak-anakmu. Entah kesehatan, keluarga. Entah itu bisnis, pekerjaan, dan usaha. Kami percaya, kami datang kepada Allah dan Allah memberikan jalan keluar buat kami semuanya. Kelegaan dari Tuhan itu turun atas kami dan kami sanggup menyelesaikan masalah kami. Bersama dengan Tuhan, kami cakap menanggung segala sesuatu. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha.
Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.